Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan ya yang menceritakan agama dengan yang menunjukkan. Karena di dalam Quran ya, ini banyak kata tentang petunjuk. Petunjuk itu berarti bisa mengarahkan jalannya, caranya, gurunya. Makanya ada disebut jari telunjuk ya. Jari yang sampingnya jempol itu kan namanya jari telunjuk. Ini biasa dipakai untuk menunjukkan. Menunjukkan berarti ke arah yang benar ya. Yang mana Pak Dulkamid? Itu loh, sambil jari menunjukkan. Berarti jari itu dipakai untuk mengarahkan kepada Pak Dulkamid. Intinya menuju arah yang benar ya. Nah, petunjuk pun demikian, mengarahkan kita kepada arah yang benar. Nah, kita sekarang ini di mana-mana sering mendengar ya dakwah. Tapi bedakan antara dakwah cerita dan dakwah petunjuk. Kalau dakwah cerita sebatas ngomong, menyampaikan apa yang dia tahu, itu diceritakan. Tapi kalau dakwahnya itu menunjukkan ke arah yang sebenarnya, arahnya, gurunya, caranya, prosesnya, ya. Ini berarti kita sedang menuju ke arah yang benar. Tapi kalau cerita masih sebatas loading teori. Kita belum arah ya. Nah, ahli cerita belum tentu bisa menunjukkan. Tapi yang bisa menunjukkan, dia pasti juga bisa menceritakan. Karena yang lebih-lebih lagi adalah dia ini bisa menunjukkan. Nah, bedakan antara ulama yang cerita dan ulama yang bisa menunjukkan. Ya, makanya Nabi sampaikan ya di dalam hadis ya riwayat Baihaqi, akan datang masa Islam itu akan rusak dan hanya tinggal nama dan tidak tinggal Quran kecuali hanya tulisan lafaz hurufnya saja. Masjid kalian banyak dan bagus-bagus tapi kosong dari petunjuk. Berarti masjid-masjid yang itu tadi yang disebutkan di dalam hadis Nabi itu tidak ada arah tujuan menuju Allah. Tidak ada petunjuk ya, kurang, tapi kosong dari petunjuk. Tidak ada petunjuk menuju Allah sama sekali. Di mana dia, cara ke sana, jalannya, di mana, prosesnya bagaimana. Nggak ada. Nah, ya. Kalau sekedar cerita, gampang cerita. Dan cerita dipengaruhi dengan interpretasi yang menceritakan perspektifnya, subjektivitasannya. Tapi kalau petunjuk itu harus ke arah yang sebenarnya. Itu berarti dia pasti kenal. Contohnya ya, waktu upacara ada banyak orang ya. Kemudian teman kita nanya, kamu kenal Pak Ibrahim? Kenal.
Yang mana orangnya? Itu di antara orang ada nggak? Itu di antara orang upacara itu. Itu loh yang pakai baju apa merah putih nah misalkan. Nah, dia bisa menunjukkan berarti dia kenal. Nah, ini dia. Ini bedanya ya ceramah cerita dan petunjuk. Yang bisa menunjukkan berarti dia pasti kenal. Nah, itu dia. Nah, kalau cuma cerita sama halnya dengan buku. Ya, buku pun bisa menceritakan cerita dia buku. Tapi buku nggak bisa menunjukkan. Nah, kalau menunjukkan arahnya, pasti dia kenal. Siapa yang namanya Pak Hamid itu loh. Nah, baru dia kenal. Tapi kalau dia bisa cerita tentang Pak Abdul Hamid, kemudian ditanya, yang mana Pak Abdul Hamid? Uh, nggak tahu ya. Saya cuman dengar saja dari ceritanya lah. Ini beda ya. Sekali lagi contohnya ya, di kerumunan orang ada orang nanya, yang mana Pak Abdul Hamid? Itu loh. Berarti yang bisa menunjukkan dia pasti kenal. Tapi ada orang cerita tentang Pak Abdul Hamid. Ketika ditanya, yang mana sih yang namanya Pak Abdul Hamid? Eh, kurang tahu ya. Saya kan cuma dapat dari cerita saja. Saya nggak tahu orangnya. Ya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau orang cerita tentang Tuhan, oh banyak. Tapi tanya, silakan tanya ke orang itu. Yang mana Tuhan itu? Nah, ini seru ya. Yang mana dari ini bahasa kias ya. Arahnya saya tahu nggak? Di mana Tuhan itu? Bagaimana jalan ke sana? Uh, uh, kurang tahu ya. Saya pun sholat cuman menyembah dengan keyakinan, dengan angan-angan. Kamu sudah pernah bersaksi dalam syahadatmu akan Tuhan dan Rasul? Enggak. Saya cuman keyakinan ya. Ya karena ceritanya begitu ya saya ikut wah ya. Tapi kalau orang bisa menunjukkan, dia pasti kenal ya. Nah, jadi yang bisa menceritakan itu belum tentu bisa menunjukkan ya. Bisa menunjukkan pasti dia kenal dan bisa menceritakan. Nah, yang bisa cerita doang saja itu bisa jadi malah menyesatkan. Bisa menceritakan tapi nggak bisa menunjukkan. Waduh bahaya ya. Ini tolong dikupas ya, disampaikan kepada masyarakat supaya bisa membedakan mana ulama yang hanya menceritakan, mana ulama yang bisa menunjukkan ya. Karena ini penting ya, karena di dalam Quran ya, itu ada perintah mencari jalan dan caranya. Ya wa betaghu ilahil wasilah, wajah itu bisa pilih lah tentu belikan. Nah kalau nggak ketemu jalan dan caranya, ya nggak akan bisa sampai. Sama halnya kalau nggak ketemu petunjuknya atau nggak mendapatkan petunjuk, ya nggak tahu alamatnya, nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya. Cuman cerita yang diyakini saja. Itu sesat ya. Ya, carilah ulama yang bisa menunjukkan jalan dan caranya menuju Allah. Karena dia pasti kenal Allah. Dan dia menyampaikannya pasti secara masuk akal, ilmiah. Kalau dengan bahasa yang tidak masuk akal, tidak ilmiah, itu pasti ngawur ya. Nah, itulah Islam itu ilmiun, baru praktek wa amaliyun. Nah, kalau nggak ilmiah, nggak masuk akal nalar, gimana mau prakteknya? Mau teorinya saja sudah nggak masuk nalar, nggak masuk akal nalar. Gimana mau prakteknya? Nah, demikian ya. Sampaikan, dakwakan ya, supaya masyarakat ini
tercerahkan ya, dan Islam kembali bangkit ya, bukan sekedar Islam cerita pinter-pinteran ya, wah ini bahaya ya, tapi Islam yang menunjukkan, yang kitabnya nyata terang benderang, bukan kitab angan-angan, dugaan, keyakinan, wah ya bahaya sekali ya. Jadi bedakan ya antara ulama yang hanya menceritakan dan ulama yang bisa menunjukkan. Bedakan ulama ini akhirat dan ulama dunia. Bedakan ulama ilmu qadim dan beda dengan ulama ilmu baharu ya. Hati-hati ya. Ada ulama asli, ada ulama palsu. Ada ulama billah, ada ulama syaitan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini tentang praktek Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.